adaptasi dan juga hubungan dari evolusioner. Kemampuan mimikri tidak muncul sekaligus dalam semua karakter seperti warna, perilaku, bentuk tubuh, melainkan evolusi secara bertahap di mana tiap karakter berkembang pada kecepatan yang berbeda. Hewan dengan kemampuan peniru juga ada yang ditemui tidak mirip sempurna dengan modelnya. Nah, kondisi tersebut dinamakan dengan imperfect mimicry, di mana kondisi tersebut menunjukkan bahwa kondisi evolusi yang stabil karena kemiripan dianggap sudah cukup untuk menipu predator. Nah, serangga daun dari genus Phyllium dari Sumatera adalah kelompok Phasmatodea yang menampilkan kemiripan daun ekstrim. Nah, Fuming et al. Tahun 2020 menyatakan bahwa kemampuan ekstrim tersebut dinamakan masquerade atau bentuk pertahanan diri pada hewan yang meniru wujud suatu objek yang hidup. Nah, morfologi serangga daun Sumatera adalah memiliki bentuk tubuh yang gepeng, kaki berupa lopus, dan juga detail vaskular yang meniru daun. Nah, predator alami dari serangga daun Sumatera umumnya adalah burung, sehingga serangga daun Sumatera ini memiliki kemampuan masquerade. Kemampuan yang dimiliki serangga daun Sumatera itu perlu dikaji lebih dalam untuk mengungkap evolusi kamuflase dari spesies tersebut dan juga dampaknya terhadap masyarakat sekitar. Selamat datang di hutan Sumatera. Di sini ada serangga yang bisa berkamuflase loh. Coba lihat, ini merupakan serangga daun yang dimana dia memiliki bentuk kamuflase menyerupai daun, digunakan untuk melindungi diri dari predator. Bagian tubuhnya sangat mirip sekali dengan daun dan teksturnya serta ujungnya terlihat seperti daun yang sudah kering. Pada serangga ini, dia memiliki anak yang tidak mudah dikenali juga, sama seperti dengan kotorannya. Nah, seperti ini. Lalu, dia juga punya kemampuan menggoyang-goyangkan badannya saat ingin berpindah tempat, agar predator tidak mengenalinya. Ini merupakan bentuk dari seleksi alam pada populasi serangga. Burung merupakan predator utamanya yang memiliki ketajaman visual sangat tinggi. Nah, untuk individu yang kurang menyerupai daun akan mudah terlihat dan akan dimangsa oleh burung. Serangga daun di Sumatera menunjukkan bukti evolusi kamuflase yang sangat kuat, yakni seperti bentuk tubuh mereka yang dibuat menyerupai daun asli, dari pola urat, warna hijau hingga bercak seperti daun tua. Saat bergerak, tubuhnya itu pun perlahan seperti daun tertiup angin, sehingga hampir mustahil dibedakan oleh predator. Secara molekuler, diketahui bahwa banyak spesies yang terlihat sama sebenarnya berbeda, tetapi tetap mempertahankan bentuk seperti daun. Selain itu, mereka juga memiliki hubungan kekerabatan dengan nenek moyang yang sangat kuat. Semua bukti itu menunjukkan bahwa kamuflase daun Sumatera itu sangat kuat dan juga evolusinya dalam waktu yang sangat lama dan bekerja dengan sangat efektif. Konsep kamuflase pada serangga daun Sumatera yang tercermin dalam bentuk tubuh, tekstur, dan bahkan morfologi telur menunjukkan peran fungsional penting dalam menjaga kelangsungan hidup spesies di kanopi dan lapisan semak gambut. Studi taksonomi dan morfologi terbaru menegaskan bahwa adaptasi kripsis ini berkaitan erat dengan keragaman taksonomi dan niche ekologi spesies lokal. Dengan memahami bagaimana serangga ini bergantung pada struktur vegetasi, misalnya bentuk daun, mozaik warna, dan lapisan titer. Pengelolaan lahan gambut yang mempertahankan kompleksivitas vegetasi, termasuk lapisan understory, pohon peneduh, dan retensi badan organik, akan mendukung habitat bagi spesies-spesies yang mengandalkan kamuflase, sehingga memelihara fungsi ekosistem seperti pengendalian hama alami dan rantai trofik lokal. Integrasi konsep kamuflase
ke dalam kearifan lokal berarti mengakui nilai biodiversitas sebagai modal budaya dan ekologi yang perlu dilestarikan dalam praktik pengelolaan gambut masyarakat. Misalnya, praktik penanaman berlapis, zonasi lahan dengan konservasi pohon peneduh, dan aturan tradisional yang melarang pembakaran dan penebangan di area sensitif, yang telah terbukti efektif dalam resortasi dan pencegahan kebakaran ketika dimasukkan ke dalam skema berbasis komunitas. Pendekatan ini memungkinkan pengetahuan ilmiah tentang kebutuhan habitat, misalnya menjaga struktur vegetasi yang mendukung kripsi serangga, dipadukan dengan aturan lokal dan mekanisme pengelolaan bersama sehingga konservasi menjadi relevan secara sosial, meningkatkan kepatuhan masyarakat, dan secara langsung dapat membantu ketahanan landscape gambut terhadap gangguan antropogenik. Evolusi kamuflase pada serangga daun Sumatera menunjukkan bagaimana seleksi alam bekerja secara bertahap dalam jangka waktu panjang. Adaptasi morfologis seperti tubuh pipih, tepi bergerigi, pola pena pada sayap, serta warna hijau hingga kecoklatan terbukti meningkatkan peluang hidup serangga ini dari predator, khususnya burung yang memiliki ketajaman visual tinggi. Individu yang memiliki kemiripan bentuk dan warna dengan daun lebih mampu bertahan dengan mewariskan sifat tersebut kepada keturunannya. Selain karakter fisik, perilaku seperti bergoyang mengikuti angin dan menjaga posisi sejajar daun memperkuat efektivitas penyamaran. Bukti evolusi ini didukung oleh data morfologi, ekologi, perilaku, serta filogenetik yang mengungkap adanya spesies kriptik, spesies yang berbeda namun memiliki tampilan hampir sama akibat tekanan seleksi yang konsisten untuk menyerupai daun. Pemahaman tentang evolusi kamuflase juga menegaskan pentingnya menjaga habitat alami seperti hutan rawa dan gambut, karena efektivitas kamuflase hanya dapat bertahan dalam lingkungan yang memiliki struktur vegetasi kompleks. Kerusakan habitat akibat pengeringan atau alih fungsi lahan dapat mengancam keberadaan serangga daun dan invertebrata lain yang bergantung pada tutupan vegetasi. Di sisi lain, kearifan lokal masyarakat yang telah lama hidup berdampingan dengan ekosistem gambut menawarkan pendekatan pengelolaan yang selaras dengan konservasi seperti praktik zonasi, pengaturan air, serta pemeliharaan vegetasi asli. Integrasi pengetahuan ilmiah dengan praktik lokal ini membuka peluang pengelolaan gambut yang berkelanjutan, menjaga keanekaragaman hayati, dan sekaligus mendukung kebutuhan masyarakat.